Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Bijak Lestari dengan akhiran NIM 79. Jadi langsung saja, sebelum kita membaca kitab, alangkah baiknya kita bertawasul terlebih dahulu, terutama kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa auladi wa dunyati. Summa khususan ila ruhi Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku, qad alimta, sesungguhnya kamu telah mengetahui, min hatainil hikayataini, dari dua kisah ini, innaka, sesungguhnya kamu, la tahtaju, tidak perlu, ila taksiril ilmi, terhadap atau untuk memperbanyak ilmu. Nah, sebagai manusia, apalagi seorang yang pelajar atau yang terdidik, yang kita butuhkan itu bukan dari banyaknya ilmu ya, atau fan ilmu. Kita boleh fan ilmu, tapi kita harus setiap hari membacanya. Banyak kalau kita misalkan belajar psikolog, filsafat dan lain-lain, tapi kita tidak belajar, tidak membacanya, ya pasti ilmu itu kurang bermanfaat. Seperti pepatah yang mengatakan, al ilmu bila amalin kasajaratin bila kamarin. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Yo manfaate ono tapi ya ora iso dinikmati. Wal ana, dan sekarang ubayhinu, aku akan menjelaskan laka, kepadamu, ma yajibu, apa yang wajib, ala saliki sabilil haqi, bagi seseorang yang menempuh jalan hakikat atau kebenaran. Nah, bagi orang yang ingin menempuh jalan kebenaran atau ingin beragama dengan benar, ingin menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, bertorikotlah bahasanya, itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Iklam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yang bagi selayaknya atau sepantasnya, disaliki, bagi seorang salik atau orang yang menempuh jalan hakikat, syaikhun, itu memiliki guru, mursyidun, petunjuk atau pembimbing, murabbin, dan juga pendidik. Nah, bagi seseorang yang ingin menempuh jalan kebenaran itu harus memiliki guru. Jika ada orang yang menempuh perjalanan tanpa seorang guru, ya pasti gurunya syaitan. Nah, jika sekedar pintar, kita bisa cari-cari di Google, kita bisa membaca di perpustakaan, tapi itu semua kurang jika tidak memiliki guru yang menuntut untuk kebenaran. Ya pasti kalau misalkan belajar, saya benar ya pasti mencari guru dalam hal apapun itu, untuk membenarkan informasi apapun itu yang kita pelajari, termasuk dalam ilmu agama. Ibaratnya gini, misalkan kita mau belajar filsafat atau menekuni ilmu filsafat, itu jika tanpa seorang guru ya pasti kita akan tersesat, karena ibaratnya di dalam filsafat itu ada beberapa tahapnya, kayak ada ilmu ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Ibaratnya kalau misalkan ilmu ontologi itu kan sifatnya, warna sama karakteristik. Misalnya kayak sop itu kan kuahnya itu keruh atau kering, keruh atau bening, itu kan juga tergantung. Kemudian epistemologinya, proses pembentukan pengetahuannya, kita itu sebelum masak sop, semisal kita harus memasukkan kolnya terlebih dahulu atau wortelnya terlebih dahulu gitu. Nah, aksiologi manfaatnya, sop itu manfaatnya untuk apa? Untuk makan kah, atau untuk kesehatan kah, atau untuk lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa mempelajari semua itu jika tanpa seorang guru.
sesuatu. Maka perlunya jadi seorang guru ketika belajar. Lanjut, liyukhrija, agar guru itu dapat mengeluarkan al-akhlaq as-sayyi'ata, akhlak yang buruk, minhu, darinya si salik, bitarbiyatihi, dengan cara mendidiknya, wa yaj'alu, dan menjadikan makanaha, tempat akhlak buruk itu, khuluqan hasanah, sebagai akhlak yang baik. Nah, kenapa kita harus memiliki guru? Yaitu tadi liyukhrija, tujuannya yaitu untuk kita supaya guru itu bisa menghilangkan sifat buruk yang ada pada diri kita dengan pendidikan yang beliau ajarkan. Nah, dengan dari didikan si mursyid itu, akhlak yang buruk yang ada pada diri kita itu akan melebur dengan akhlak baik lainnya dari sifat si guru itu. Kemudian lanjut, wa makna tarbiyati, makna mendidik, yusbihu, itu serupa fi'lul falahi, dengan pekerjaan petani, alladhi yafla'u, yang mana dia mencabut asauha, duri, wa yukhriju, dan petani itu mengeluarkan an-nabatati, tanaman-tanaman, al-asnabiyati, lainnya, min baina zar'i, di antara tanaman itu, liyahsuna nabatuhu, agar dia tumbuh baik, wayak mula roi'uhu, dan sempurna hasilnya. Nah, kita perlu berguru seperti makna tarbiyah ini, yaitu untuk menyerupai petani. Karena apa? Ibaratnya ketika petani itu sebelum menanam padi itu tuh selalu membersihkan lahannya terlebih dahulu, mencabut tidurnya terlebih dahulu, baru menanamnya. Nah, pendidikan itu seperti pekerjaan petani. Kita belajar dengan guru seperti dapat pemahaman, ketika salah bisa dibenarkan oleh guru itu. Belajar sendiri bisa terkadang itu kurang paham atau sesat, maka dari itu peran guru itu sangat penting, terutama tadi yaitu guru agama. Karena dari seorang guru itu tugasnya membimbing kita, mengeluarkan akhlak yang buruk supaya berakhlak yang baik. Tugas guru itu memberikan keteladanan yang baik pula. Lanjut, wala buddha, diharuskan lisaliki, seseorang yang menempuh jalan hakikat, min syaikhin, memiliki seorang guru, yu'adibuhu, yang mengajarkan adab, wa yursyiduhu, dan menunjukkannya, ila sabilillahi ta'ala, ke jalan Allah yang maha luhur. Nah, inilah tugas dari seorang guru selain mendidik adab, yaitu menunjukkan jalan kepada kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ilmu yang baik itu seperti apa kepada muridnya. Nah, kenapa sih kita perlu seorang guru? Di annallaha arsala ilal ibadi rasulah, karena sesungguhnya Allah itu telah mengutus seorang rasul lil irsyadi, pada hamba-hamba, ila sabilihi, menuju ke jalannya. Allah saja itu ingin mendidik manusia melalui perantara seorang guru. Penting untuk belajar, boleh belajar otodidak, tapi kita perlu yang namanya seorang guru yang kita ikuti, yang kita jadikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Faida qadir tahala sallallahu alaihi wasallam, tak kala Rasulullah sudah wafat, minat dunia, dari dunia, faqad khulafai, para pengganti telah menggantikan, fi makanihi, tempat beliau atau Rasul, hatta yursidu ulaiqa ila ilallahi ta'ala, sehingga mereka dalam artian si khulafa itu dapat membimbing makhluk-makhluk ke jalan Allah yang maha luhur. Nah, buktinya apa? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk melanjutkan estafet perjuangan dari Rasul, diganti oleh khalifah. Contohnya ketika lembaga-lembaga dakwah, kampus, pengurus itu kan pastikan menyiapkan ya kader-kader terbaiknya. Itu sebelum kita menjadi pengurus itu tuh pasti kita dites terlebih dahulu, diwawancara terlebih dahulu, orang ini disiplin atau bertanggung jawab atau enggaknya itu. Nah, tidak diterima seenaknya
atau asal-asalan. Jadi ketika sudah dipilih, kita bisa melanjutkan estafet pendidikan perjuangan bisa berjalan dengan baik. Jadi begitu kesimpulannya, jika kita mendalami atau mempelajari sebuah ilmu, itu disarankan satu ilmu saja. Namun dari satu itu didalami, benar-benar didalami dan ditekuni supaya kita mahir di bidangnya. Terus juga pada poin selanjutnya itu, belajar itu harus mempunyai yang namanya guru, karena untuk memberikan arahan yang lebih dalam, khususnya di bidang agama. Dan juga jika kita sudah mahir dan lain sebagainya, kita bisa berestafet, melanjutkan estafet dari guru kita untuk kita selanjutnya besok menjadi pemimpin atau menjadi mursyid atau menjadi apapun itu yang lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran guru kita terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.